Halo guys, ketemu lagi sama Patrick di sini. Kali ini kita mumpung libur di garasi, unit banyak di sini, jadi kita mau bikin video jawab pertanyaan dari teman-teman tentang perbedaan Hino RK dan Hino RM 280. Sekaligus nanti kita bahas perbedaan driving impressionnya, perbedaan teknis, macam-macam. Oke, lanjut terus tonton videonya sampai habis. Terima kasih guys. Ke kabinnya Hino RM, kita bahas perbedaan pertama yang paling mudah dilihat sama teman-teman kalau ketemu Hino RM atau Hino RK 260. Yuk kita langsung masuk ke kabin. Kita bahas perbedaan pertama dulu dari dalam kabin. Yang ini teman-teman paling gampang untuk membedakan antara Hino RM 280 atau Hino RK R260. Yang pertama adalah dari lingkar kemudi alias setirnya. Setirnya ini sebenarnya sama kayak Hino RN 285, Hino FC 190, Hino RK 280 sama beberapa Hino truk mulai generasinya Hino Lohan sampai ya sekarang ini setirnya sama kayak gini. Yang kedua adalah dari panel instrumen. Yang punya Hino RM itu modelnya kayak gini, mirip dengan Hino RN 285. Cuma bedanya dengan RN 285 adalah ada layar ini, ada layar MID ini di tengah yang menunjukkan dari BBM sama temperatur mesin dan juga odometer. Nah, untuk tampilan speedometer, indikator angin dan juga tachometernya ini sama kayak Hino RN 285. Tuh. Selanjutnya kalau dari dalam adalah transmisinya. Transmisinya ini kalau di RM 280 itu 7 speed. 7 speed, kalau di RK 260 itu 6 speed. Nah, ini perbedaan juga untuk teman-teman lihat itu RM atau RK 280. Karena RK 280 sama Hino RM 280 itu setir sama panel instrumennya sama, cuma berbedanya ada di transmisinya. Kalau Hino RK 280 itu 6 speed. Itu juga. Perbedaan selanjutnya adalah dari teknis, ini masih di kabin juga teknis, dari pedal gas. Kalau pedal gasnya RM ini sudah drive by wire, alias ini pakainya servo, pakai sensor, sudah nggak pakai kabel lagi kayak di RK 280 yang masih manual, itu masih pakai kabel. Kalau ini sudah pakai drive by wire alias sensor. Perbedaan selanjutnya dari sisi eksterior. Yang paling utara adalah dari velgnya. Kalau Hino yang baru RM 280, RK 280 itu bautnya sudah 10 roda, 10 baut kayak mobil-mobil Eropa ya, kayak gini. Nah, ciri khasnya Hino adalah tutup as rodanya ini bulat dan tebal. Kalau Mercy kan ada logonya Mercy, kalau Scania mirip kayak gini cuma lebih tipis, lebih pipih dia.
Nah, kalau kita lihat di sini punya perbedaan dengan mereknya RK, baut rodanya 8, PCD-nya lebih kecil ya. Dan untuk di baut roda belakangnya itu double. Jadi kalau RK mau ganti roda belakang yang dalam itu harus lepas 2 baut alias 16 baut totalnya. Nah, itu. Selanjutnya adalah dari sisi bagasi. Karena RM280 itu sudah sasisnya space frame, jadi bagasinya bisa los kayak gini, mirip dengan 1626 dengan Scania yang sudah los bagasinya, nggak ada tonjolan sasis lagi di tengah. Sementara kalau RK260, RK280 itu masih ada tonjolan sasisnya kayak gini. Nah, ini di dalam sini itu sasis dari depan sampai belakang. Kebetulan ini lagi ada sasis, nanti kita coba lihat di garasi yang satunya perbedaan bentuk sasisnya RM280. Selanjutnya kita lihat dari sisi engine bay. Lihat perbedaan dari mesinnya. Pertama kita buka dulu mesinnya Hino RM280. Yang ini sama persis sama RK280, sama-sama sudah Euro 4. Nah, sebenarnya dari sisi mesin, blok mesinnya itu sama, Hino RK260 sama Hino RM280. Dilihat dari kode mesinnya yang masih pakai J08E, cuma perbedaannya adalah dari sisi pengapiannya. Kalau Hino RM ini sudah common rail alias pakai ECU untuk pusat pengendali pengapiannya, dan juga ini sudah standar emisi Euro 4 yang didukung sama ini namanya EGR. Ini namanya EGR alias exhaust gas recirculation, dan juga sudah ada catalytic converternya di sisi gas buang. Makanya kenapa kalau Hino RM itu exhaust brake-nya alias spoke-spoke-nya ya, bahasa kerennya, itu suaranya nggak segarang RK karena suaranya ketahan sama catalytic converternya. Jadi nggak bisa spoke kayak RK walaupun sama-sama ada exhaust brake-nya. Dan selanjutnya perbedaannya adalah dari segi turbo. Turbonya Hino RM ini sudah pakai variabel geometri turbo. Jadi mirip-mirip kalau di mobil kecil tuh kayak punya Pajero Dakar, Fortuner VNT ya. Sebenarnya ini sama turbonya sistemnya. Jadi katup variabel yang ada di turbo. Jadi untuk mengurangi turbo lag di RPM rendah, jadi tenaganya bisa lebih naik lagi. Sementara di Hino RK kita lihat engine bay-nya Hino RK. Ya, ini Hino RK kelihatan masih standar banget ya, karena ini masih manual, masih pakai ghost pop, dan juga belum standar Euro 4, masih Euro 2. Jadi ya seperti ini tampilannya. Sebenarnya kalau dari blok sama persis, cuma perbedaannya tadi di RM di sini ada EGR-nya, engine gas exhaust gas recirculation. Kalau ini sama sekali nggak ada, catalytic converter juga nggak ada, jadi karakter suaranya juga lebih garang di Hino RK. Gitu. Yuk kita ke perbedaan selanjutnya dari segi suspensi. Ini RK yang suspensinya masih standar. Kita lihat di sini, ini masih pakai per daun ya. Itu ya kelihatan di dalam sana, ini per daunnya. Nah, Hino RK 260 itu masih standarnya pakai suspensi per daun alias slipstream. Nah, kalau Hino RM 280 itu sudah menggunakan suspensi udara tipe wide, jadi bisa di bodi tinggi alias SHD dengan tinggi 3,9 meter. Kalau RK itu sekarang RK 260 itu nggak bisa di bodi SHD karena kaitannya sama peraturan pemerintah tentang over dimension, overload, odol, karena GVW-nya yang kurang memenuhi untuk di bodi SHD gitu. Nah, kalau suspensinya ini RM bagian belakang kelihatan ya,
di bawah. Di sini ini adalah bagian suspensi udara belakangnya Hino RM yang tipe wide. Mirip sebenarnya sama suspensi buatannya di Putro, posisinya sama-sama di sini tipe wide. Cuma perbedaannya ada di suspensi depan. Kalau suspensi depannya Adi Putro itu ada di samping, jadi kita bisa lihat, kita longok ke bagian wheel house itu kelihatan suspensinya biasanya kalau dia di Putro. Kalau di RM ini nggak kelihatan karena suspensinya dia ada di tengah di bawah sasis. Nah, di sini nggak kelihatan suspensinya karena suspensinya ada di bawah, di kolong di bawah sasis. Dan bedanya sama suspensinya di Putro adalah suspensi di Putro itu suspensi shockbreaker depan itu ada 4, di depan ada 4, kalau di RM ada 2. Nah itu jadi ada pengaruh beda karakter bantingan, nanti kita bahas di akhir video. Kita sekarang ada di kabinnya Hino RKR 260. Bisa dilihat ya, lingkar setirnya lebih besar, beda banget sama Hino RM tadi. Terus dari sisi panel instrumen juga beda. Jadi panel instrumen ini benar-benar klasik banget ya. Seingatku itu Hino bis yang sudah pakai instrumen yang persis kayak gini itu mulai dari Hino RK kompor, setelah itu Hino RK turbo, Hino RG, dan berlanjut sampai Hino RK 260 alias RK 8 ini. Dan juga dari transmisinya juga kelihatan beda, ini cuma 6 speed. Kalau di RM itu tadi ada 7 speed. Ya, itu tadi perbedaannya Hino RM dan Hino RK 260 alias Hino RK 8. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang Mas enak mana, Hino RK sama RM? Sebenarnya kalau enak mana itu susah dijawab karena sama-sama enak dan ada plus minusnya masing-masing antara Hino RK 260 dan juga Hino RM 280. Yang jelas paling kerasa adalah dari segi tenaga yang beda banget. Karakternya Hino RM ini mirip-mirip mobil Eropa, jadi karakternya halus, walaupun tenaganya ada, ngalir terus, cuma nggak bisa kita istilahnya gas spontan kayak di Hino RK 260. Nah, sebenarnya kalau dari mesin yang sama-sama standar dari pabrikan Hino, tenaganya itu lebih enak di RM 280 dibandingkan RK standar ya. Di sini saya bilang RK standar tanpa setelan apapun, RM juga standar tanpa setelan apapun. Itu tenaganya, karakternya lebih mendingan di Hino RM 280 karena dari tenaga pun udah kelihatan bedanya di 20 PS. Torsinya juga lumayan bedanya. Tapi karena RK 260 itu masih manual, jadi nyetingnya dia lebih mudah, dan rata-rata kebanyakan 90% lah itu Hino RK 260 itu pasti sudah di setel mesinnya. Termasuk mobil saya yang dulu yaitu Ametis, itu setelah 10.000 km dulu aku langsung setel, cuma main di Bospom dan juga sedikit mainan klep, itu tenaganya udah beda jauh banget. Jadi mungkin nanti kalau Hino RM ini kita kulik-kulik lagi, kita setel lagi, kemungkinan tenaganya juga bisa menyamai, walaupun tetap nggak bisa sespontan yang RK karena masih manual. Yang ini sudah common rail, pasti nggak bisa, spontannya pasti beda. Cuma minimal adalah tenaganya lebih keluar lagi karena mobil ini sebenarnya ada potensi gitu. Walaupun settingannya agak lebih rumit karena ini sudah common rail, sudah pakai ECU, jadi kita harus pakai komputerisasi untuk setting di pengapiannya. Turbo juga nanti bisa kita setel, busnya berapa PSI, spoolingnya gimana, terus macam-macam lah. Klep juga nanti bisa setel. Dan sebenarnya kalau mau sedikit nakal itu kita bisa ngakalin di gas buangnya, di standar Euro 4 nya diturunin, nanti EGR kita tutup bisa. EGR ditutup itu lumayan merubah karakter tenaga, dan juga kita lepas catalytic converter yang ada di exhaust, yang ada di knalpot. Solusinya ya kalau mau simple dibobok, tapi kalau mau rapi kita ganti utuh, mulai dari downpipe, turun dari turbo itu, muffler tengah sampai end muffler belakang kita ganti total, itu kemungkinan bisa lebih berpengaruh. Dan beda lagi adalah karakter suspensinya.
karena dulu peganganku yang terakhir RK 260 tapi sudah dipasang suspensi dari Adiputro. Karakternya itu bedanya lumayan banyak dibandingkan RM 280 walaupun sama-sama sudah menggunakan suspensi udara. Karena suspensi udaranya RK yang buatan Adiputro itu depan ada 4 buah shockbreaker dan suspensinya depan juga sudah wide, ada di samping, di luar, di sisi luar sasis. Jadi karakternya lebih stabil. Di tol kita untuk ngelop jembatan itu lebih stabil, jadi bandingannya lembut. Cuma minusnya Hino RK yang suspensi Adiputro itu untuk di jalan kasar dia kurang halus, kurang lembut. Nah kalau di RM ini karakternya di jalan kasar dia lembut banget kayak mobil-mobil Eropa. Cuma minusnya adalah begitu kita ngelop jembatan di tol itu masih ada pantulannya, jadi nggak kayak sekali kalau di suspensinya di Putro sekali slap udah selesai. Kalau ini masih ada mantulnya, jadi kita harus pakai ngerem lah kalau mau ngelop jembatan di tol itu. Dan juga karakter limbungnya, karena suspensi depannya juga masih narrow, yang belakang sudah wide, shockbreaker depan cuma 2. Di RM ini ada karakter limbung ketika di kecepatan tinggi, terutama di tol, jadi ada kayak kapalnya gini. Itu nanti kita nyari lagi gimana settingan kaki-kaki yang pas, antara ketinggian sama nanti kenyamanannya gimana biar nggak terlalu limbung banget. Itu sih minusnya Hino RM, karakter limbungnya itu yang lumayan. Tapi surprisingly Hino RM ini walaupun di kecepatan tinggi di tol ada limbungnya, cuma untuk nikung lebih anteng daripada RK. Jadi body rollnya lumayan tereduksi daripada Hino RK. Nah selanjutnya dari sisi tenaga, kita balik lagi ke tenaga. Walaupun tenaganya Hino RM ini agak terbatas ya, terutama buat nanjak, nggak enak Hino RK yang sudah di setting mesinnya. Tapi keunggulan plusnya dari Hino RM ini adalah dari sisi temperaturnya yang anteng, sama sekali nggak naik. Dan selama aku bawa Hino RM ini dari mulai baru sampai sekarang kilometer sudah 25 ribuan, hampir 25 ribuan, itu belum pernah yang namanya temperatur mesin itu naik 1 kotak pun. Karena kan di RM pakai layar ya, pakai kotak-kotak gitu, ada 8 kotak. Biasanya stabil di 4 kotak, walaupun nanjak kita paksa model kayak gimana, di tol kita injek, kita kencang kayak gimana, itu temperatur tetap anteng stabil di tengah-tengah. Kalau Hino RK itu karakternya agak gampang naik, terutama yang sudah setelan. Biasanya untuk tol panjang itu gampang naik temperaturnya, untuk nanjak kita paksa dikit temperaturnya naik. Cuma di RM ini anteng, jadi rasanya di hati itu lebih tenang karena temperaturnya tetap dingin walaupun nanjak kita paksa kayak gimana juga. Nah itu sementara video ini kita bikin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang perbedaan Hino RK dan Hino RM. Ini opini dari saya juga pribadi, mungkin ada teman-teman yang lebih paham, nanti bisa kita diskusi bareng di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang belum terjawab di sini tentang perbedaan atau karakteristik Hino RK dan Hino RM 280, nanti bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng di situ. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe channel ini, klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like, komen, dan juga di share video ini biar makin ramai juga channelku. Terima kasih buat teman-teman. Bye bye.